Halo Basudara, selamat datang di Beta Channel Juan Rivaldo. Basudara jangan lupa untuk subscribe dan juga tekan bel notifikasi agar terus mendapatkan informasi dari Beta. Beta ingin membahas dan ingin menjelaskan sedikit informasi tentang satu pertanyaan yang sampai saat ini mungkin masih menjadi tanda tanya di publik Ambon, yaitu mengapa sampai sekarang masih terjadi hujan di kota Ambon. Berdasarkan ilmu yang beta dapat sebagai seorang mahasiswa Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, kami mempelajari faktor-faktor yang mempengaruhi iklim yang disertai oleh cuaca-cuaca yang berubah. Namun sebelum lanjut, beta ingin menyampaikan ada beberapa komentar pada media sosial yang mungkin menyalahkan pemerintah. Mereka berpersepsi bahwa ini karena pemerintah begini dan begitu. Ya, itu mungkin dari mereka, terserah mereka, karena yang namanya persepsi tiap-tiap orang itu bebas dan itu menurut mereka masing-masing. Beta ingin menjelaskannya, ini dari mungkin kajian yang logika, masuk akal. Beberapa waktu yang lalu oleh rilis Badan Meteorologi dan Klimatologi dan Geofisika Ambon menjelaskan bahwa kita mengalami yang namanya La Nina sederhana. Jadi seperti itu. Jadi Basudara lanjut, faktor-faktor yang menyebabkan suatu iklim dan mempengaruhi cuacanya itu salah satunya oleh pemanasan global yang menyebabkan es mencair di kutub utara, dan juga ada faktor lain karena fenomena El Nino dan La Nina yang terjadi di Samudra Pasifik. Dan ini faktor kedua ini, fenomena El Nino dan La Nina yang menjadi penyebab terjadinya hujan masih terjadi di daerah kita di Ambon. Jadi Basudara sekalian, beta ingin menjelaskan apa sebenarnya itu La Nina. La Nina ini adalah suatu fenomena yang terjadi di Samudra Pasifik ketika suhu udara menurun, dan ketika suhu udara itu menurun maka tekanan udara menjadi tinggi. Ini tentu memberikan efek yang berbanding ke bahagian daratan daripada fenomena La Nina ini, di mana ketika tekanan udara atau angin itu dia bertiup dari lautan menuju ke daratan, dan ini menyebabkan ketika uap air yang ada di lautan itu dia dibawa menuju ke daratan dan menyebabkan terjadinya hujan atau membasahi daratan itu sendiri. Dan sebagai akibat dari La Nina yang terjadi atau fenomena sederhana yang terjadi ini, ya tentu kita melihatnya pada tanggal 3 Oktober yang lalu terjadi banjir. Juga dari banjir itu menyebabkan penyakit-penyakit seperti gatal-gatal dan diare. Jadi seperti itu. Kemudian El Nino itu adalah kebalikan dari La Nina itu sendiri. El Nino adalah suatu kondisi di mana suhu udaranya itu tinggi, sedangkan tekanan udaranya itu rendah. Dan ini tentu berbanding berbanding ke bahagian lautan, di mana pada saat itu angin atau tekanan udaranya itu tinggi di daratan, dan di lautannya itu tekanan udaranya rendah atau anginnya itu rendah, sehingga angin itu dia bertiup dari daratan menuju lautan membawa uap air yang kering atau sedikit, sehingga tidak terjadi hujan, dan itu menyebabkan kemarau. Jadi itu yang mungkin dapat saya jelaskan secara logika menurut ilmu yang saya dapatkan
semasa kuliah pada mata kuliah pengantar ilmu perikanan dan kelautan. Kita berdoa terus bersama-sama, kita mengedukasi masyarakat untuk bagaimana tidak membangun rumah di bantaran-bantaran sungai dan juga di tebing-tebing yang dapat menyebabkan banjir dan longsor. Dan kita juga perlu mengkritik pemerintah agar juga cepat menanggapi ketika ada laporan-laporan yang masuk dari masyarakat untuk dapat dilakukan proses-proses yang cepat menanggulangi laporan masyarakat tersebut atau menanggapi secara cepat. Tuhan yang kuasa jaga Ambon. Terima kasih, saudara.